Ya, kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar dengan tema belajar untuk mengasihi. Ya, saya tidak menambah di bagian belakang mengasihi siapa, tidak. Pokoknya kita belajar untuk mengasihi. Nah, ayat pertama yang kita mau baca dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Stop sampai kalimat ini dulu. Pertanyaan dari Tuhan Yesus yang sudah sering kita dengar khotbah-khotbah dari gereja. Saudara, lihat pertanyaan Tuhan Yesus. Dia nggak tanya, "Simon, bagaimana pelayananmu akhir-akhir ini? Simon, bagaimana hidup doamu akhir-akhir ini? Bagaimana dengan puasamu?" Tidak. Yang ditanya oleh Tuhan Yesus, "Adakah engkau mengasihi aku?" Saudara, pertanyaan ini sangat menusuk hati Simon. Coba, adakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus, anak Yohanes? Mengapa saya katakan bahwa pertanyaan ini menusuk dalam di hati Petrus? Ngerti ya? Karena Petrus baru saja menyangkal Tuhan Yesus. Nah, bagi yang belum tahu, saya beritahu, karena selama ini orang hanya tahu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ternyata tidak, 7 kali. Tolong catat, Petrus itu nyangkal Tuhan Yesus 7 kali. Itu pun masih mungkin. Saya belum ketemu yang mungkin ada yang ke-8, ada yang ke-9, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu 7 kali. Loh, kok bisa? 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu jelas. Keempat kali waktu Maria Magdalena, murid yang pertama yang mengetahui Yesus bangkit, karena dia murid pertama yang ke kubur. Kaget dia, kosong kuburnya, kemana? Ternyata malaikat memberitahu dia sudah bangkit. Wow, Maria dengan sukacita tapi bingung, pulang kembali ke kota memberitahu yang lain. Ternyata Petrus tidak percaya. Keempat ya. Kelima, akhirnya Maria, ibu Yesus, memimpin beberapa murid perempuan untuk ngecek berita dari Maria Magdalena. Begitu Maria, ibu Yesus sampai, mereka kaget karena betul kubur sudah kosong. Mereka tahu Yesus gurunya sudah bangkit. Balik mereka ke kota, memberitahu murid-murid lagi. Enggak percaya Petrus. 5 kali. Ke-6 kali, waktu ada 2 murid pria yang ikut kecewa juga, pulang ke kampung mereka, Emmaus. Masih ingatnya? Ternyata Tuhan Yesus ikut nimbrung, istilah nimbrung Jakarta. Di perjalanan mereka 2 gak kenal kalau itu gurunya. Masuk rumah, pecahkan roti. Injil Lukas menulis mata mereka terbuka. Ini guru. Belum sempat 2 orang murid buat apa-apa, guru mereka, Tuhan Yesus sudah tidak ada. Ke-6 kali, 2 murid pria ini balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan Petrus, enggak percaya. 6 kali ya.
Yang ketujuh kali ya di peristiwa Danau Galilea itu. Yohanes pasal 21. Dalam kekecewaannya, setelah 6 kali Petrus menyangkal gak percaya gurunya bangkit, dia kembali kepada hidup yang lama, yaitu cari ikan lagi. Padahal dia pertama kali jumpa Tuhan Yesus, dia sudah berjanji, aku tinggalkan semua guru, lalu aku ikut engkau. Weh saudara, ternyata dia bohong, dia nyangkal, dia kembali tangkap ikan. Jadi 7 kali loh saudara. Jahat bukan? Begitu 7 kali. Philadelphia, selamat bergabung. Ya. Dia pertama kali jumpa gurunya yang disangkal, yang gak percaya sampai 7 kali. Ayo, kalau Tuhan Yesus model kita, jujur ya, jujur. Kalau Tuhan Yesus model kita, punya murid seperti ini kita apain? Ayo, pertama kali ketemu loh. Kalau model saya linting lengan baju saya. Saya akan urus. Ngapain kamu gak percaya aku? 7 kali. Kalau Yesus model saya akan tinju dia. Luar biasa. Saudara, itu sebabnya saya berkata tadi, ketika Tuhan Yesus menanyakan kalimat pertama, aduh itu saya betul-betul heran. Kalau Yesus model saya, pertanyaan pertama saya akan urus. Kenapa kamu gak percaya? Bukankah aku sudah 3 kali bicara kepadamu? Betul Eka, tiap kali mengingat pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini untuk kita para pengkhianat. Lagi sekali. Untuk kita para pengkhianat. Aduh, menyedihkan sekali. Bahkan, lihat kalimat itu sesudah sarapan. Wih, bayangkan. Tuhan Yesus yang menyediakan sarapan. Bukan Petrus. Coba bayangkan saudara. Ini luar biasa. Maka itu saya katakan tadi. Kalau saya Petrus. Saya malu. Saya tidak tahu wajah saya taruh di mana. Dan pernyataan itu menusuk hati saya. Kenapa dia tidak marahi saya? Kenapa dia tidak pukul saya? Padahal saya sejahat itu. Masih ditanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Nah saudara, hari ini kita belajar untuk mengasihi. Dan gak cuma untuk mengasihi Tuhan Yesus, tapi mengasihi apa saja. Apa saja. Maaf saya bertanya. Mana lebih mudah? Jangan tersinggung ya. Mana lebih mudah? Mengasihi Tuhan atau mengasihi dosa? Nah dalam hal ini saya ganti. Bantu cari ikan, lalu siapkan sarapan. Betul. Ya saya mau baca ini. Dari Kutai Barat memberikan tulisan bagus. Sudah dibantu cari ikan. Semalam-malaman gak dapat ikan. Lalu disiapkan sarapan ikan goreng. Nyerah lawan kalau dikasih seperti itu. Betul. Maaf ya. Ini fakta sebabnya. Ini fakta. Presiden kita hebat.
Ingat pemerintahan periode kedua, Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan. Waktu tanggal 24 Desember kemarin, Sandiaga Uno dijadikan menterinya lagi. Itu kan luar biasa. Tuhan Yesus menyediakan, memberkati mereka dengan ikan yang banyak. Belum sempat ikannya dibawa ke darat karena masih dalam perahu. Ternyata Tuhan Yesus sudah siapkan ikan goreng. Maka itu saya berkata, kalau saya Petrus, saya tidak bisa makan. Orang Jawa bilang, ora kolu nguntal. Maaf yang gak ngerti, gak usah ngerti, gak apa-apa. Gak bisa nelan. Oke, saya kembalikan. Nah, pertanyaan saya kembali lagi ya. Mana lebih mudah, mengasihi Tuhan atau mengasihi dosa? Dalam hal ini mengasihi adalah suka atau senang. Ya, suka. Kita tahu, saya pun akan jawab, namanya manusia. Pasti kita lebih mengasihi dosa. Kenapa ada 1 Timotius 6 ayat 9. Cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Nah, pertanyaannya sama. Mana lebih mudah, mengasihi Tuhan atau mengasihi uang? Kita semua tahu jawabannya. Mengasihi. Contoh lain lagi. Ada seorang ayah begitu tekun menabung untuk punya motor. Dengan susah payah, akhirnya ayah ini bisa beli motor. Karena belinya dengan susah payah, nyicilnya lama, ngumpulin duitnya lama, bisa beli. Wajar bukan? Kalau bapak ini sayang motornya. Luar biasa. Tiap pagi, biasanya. Enggak semua memang. Tiap pagi rajin mandiin motornya. Karena dia sayang. Tapi ini pertanyaan umum. Amos, puji Tuhan, khotbahmu kemarin di GC3 Jakarta. Luar biasa. Nah, saya berikan contoh. Wajar atau tidak kalau ada bapak yang seperti ini karena ada istrinya di rumah. Lebih rajin mandiin motornya daripada mandiin anaknya. Ngerti gak maksud ini, saudara? Jangan tersinggung. Nah, ini loh pertanyaan-pertanyaan. Belajar untuk mengasihi, kita harus menemukan di hidup ini siapa yang kita kasih dan apa yang kita kasih. Dengan beberapa contoh tadi. Maaf, di dalam banyak kekacauan pekerjaan setan dalam rumah tangga. Saya ulangi, di dalam banyak kekacauan yang setan buat untuk pernikahan. Kenapa? Suami yang punya simpanan wajar dalam dosa saya berkata wajar, lebih mengasihi wanita simpanannya itu dari istri saya. Atau begitu pula sebaliknya. Seringkali kita mendengar kata klise. Kalau khotbah-khotbah pendeta, saudara, mari kita mengasihi Tuhan. Karena kita semua tahu perintah, hukum yang terutama dan yang pertama. Masih ingat ya? Hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap jiwamu,
dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap seluruh yang ada di hidup kita. Segenap. Dan yang kedua, yang sama dengan itu. Jadi bukan nomor 1, bukan nomor 2, tapi yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama dan pertama. Sudah jelas. Saudara, maka itu mari kita belajar. Hari ini kalau kita belajar untuk mengasihi, itu sebetulnya dalam arti prioritas. Ya, prioritas. Ini penting sekali, prioritas. Ya, supaya lebih mempermudah. Ada komen, begitulah kasih Yesus pada kita, panjang, lebar, tinggi, tidak terukur. Pertanyaan ini juga menusuk hati saya. Seringkali menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Puji Tuhan, dari Pulau Rote hadir juga. Nah, jadi sekarang di bagian ini saya mau menekankan. Bentuk mengasihi Tuhan atau bentuk mengasihi sesuatu atau mengasihi seseorang. Ya, saya ulangi. Bentuk mengasihi sesuatu atau mengasihi seseorang itu wujudnya adalah prioritas. Sungguh, ya, saudara, kalau bentuknya prioritas, nah saya minggu lalu nggak salah saya sharing juga ya di Zoom ini. Ada seorang hamba Tuhan dari Singapura. Oh, puji Tuhan, saudara. Dari LP Wanita Pangkal Pinang juga gabung via Zoom. LP pria yang ada di Pangkal Pinang juga gabung. Puji Tuhan, Sidoarjo gabung, semuanya. Nah, waktu saya mendengar cuplikan khotbah ya dari Singapura, saya betul-betul belajar sesuatu yang luar biasa. Gorontalo hadir. Begini menjelaskannya singkat, cuma 4 menit kalau tidak salah dia ngomong. Kalimat ini yang sering kali kita dengar. Aduh, diajak seseorang. Aduh, maaf, aku sibuk. Diajak lagi, jawabannya sama. Aduh, aku sibuk. Diajak ikut kebaktian doa. Aduh, aku sibuk. Diajak ibadah minggu. Aduh, maaf, aku sibuk. Karena memang dia seorang pengusaha. Aku sibuk, aku sibuk. Ya udah. Diajak Bible study hari tertentu. Aku sibuk. Saudara, sampai suatu hari, maaf, orang ini ke dokter. Setelah diagnosa sekian hari, hasilnya menyedihkan. Kanker stadium akhir. Akhirnya harus masuk rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, sambil terapi, sambil kemo, baru dia telepon temannya itu. Kapan ada Bible study lagi di gereja? Aku mau ikut. Kapan ada ibadah doa? Aku mau ikut. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi betul, mengasihi itu prioritas. Nggak usah pakai istilah-istilah yang tinggi-tinggi. Prioritas kita itu kemana? Sebab
mengasihi itu pasti memberi prioritas yang utama dalam hidup ini. Maka itu kalau saudara bisa menempatkan sesuatu yang kita kasihi itu di tempat yang pertama, maka kita betul-betul mengasihi dia atau mengasihi sesuatu karena prioritas. Maaf, ini contoh. Ya, kira-kira pertengahan Desember ada seorang istri telepon saya, laporkan suaminya. Saya tanya, ribut apa? Nah ini loh, kan akhir-akhir ini sejak COVID, sepeda kan laris ya saudara. Betul toh, sepeda itu laris. Orang mulai goes kemana-mana. Nggak salah, untuk hidup sehat tidak salah. Tapi karena tren, ya, karena tren, kalau tidak pakai sepeda yang maaf, yang kelihatan keren, kelihatan model baru, terus pakai sepeda zaman Jepang, istilah saya, yang tinggi, masih ingat ya, sepeda ontel zaman itu, ya nggak lucu, ya. Rasanya dengan teman-teman lain yang sepedanya keren-keren, bukan gagah loh. Sepeda sekarang justru lebih kecil-kecil, bukan kelihatan gagah. Nah harganya itu puluhan juta sepeda ini. Ributlah suami istri. Karena suami ngotot ingin sepeda yang puluhan juta itu. Nah istrinya mikir, zaman susah seperti ini, mereka bukan gak punya uang, tapi maksud istri. Nah itulah belajar ya para suami untuk mengerti dan mengenali pikiran dan perasaan istri. Ayo belajar. Nah tolong dalam kondisi seperti ini jangan ada suami yang ngomong gini ke istrinya, jangan ribut, aku yang cari duit, itu mau-mauku, aku mau belanjakan apa. Aduh jangan begitu, suami-suami itu menyakiti istri. Ini intermezzo saja. Apalagi kalau selama 30 tahun menikah, istri gak pernah dibelikan kalung beneran, selalu kalungnya imitasi. Ini cuma intermezzo. Tapi giliran mau beli sepeda puluhan juta, suaminya punya duit. Kan enggak, ini kan enggak fair. Ini kan suami tidak adil walaupun punya duit. Akhirnya mau enggak mau saya telepon suaminya. Karena masalah sepeda, suaminya ngotot pingin. Nah, saya ajak diskusi. Prioritas. Kamu prioritaskan ke teman-temanmu, ingin tampil keren, ingin enggak dikatakan kuno karena sepedamu sepeda lama, lalu kamu maksa untuk beli sepeda yang mahal, padahal kebutuhan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu masih banyak. Puji Tuhan, suami itu sadar. Saudara, ini yang kita harus pelajari. Saya akan baca komen seorang gembala. Teman saya juga begitu, selalu tidak punya waktu untuk Tuhan. Walau hanya untuk ke gereja seminggu sekali, nggak bisa. Sampai ia jatuh sakit leukemia. Maka secara drastis ia berubah total. Mulai aktif ke gereja, bahkan komsel,
dan dia punya waktu 2 tahun untuk membenahi hidupnya sampai ia pulang ke rumah Bapa. Sungguh saya katakan leukemia yang membawa berkat. Tapi tolong ya, yang masih sehat, masih kuat, ayo kita cari yang prioritas itu yang mana. Semua salah dan kejahatan kita, dengar ya, semua salah dan kejahatan kita itu penyebabnya karena kita salah memberi prioritas dalam hidup ini. Betul tidak? Ketika kita salah menempatkan prioritas, dan prioritas yang salah itu pasti menjerumuskan kita di tempat yang salah. Tanggal 27 Desember saya mendapat kiriman dari anak saya dosen. Kiriman itu berita dari kelompok anti korupsi. Saya kaget waktu baca itu. Dan kelompok anti korupsi ini berusaha bagaimana caranya membuat bangsa Indonesia itu tidak korup lagi. Saudara dengar baik-baik. 4 ranking pertama koruptor itu. Saya tidak suka menyebut koruptor itu koruptor. Keren kalau koruptor. Tapi saya lebih suka menyebut mereka itu perampok dan bajingan uang rakyat. Catat kalimat ini. Saya usul kepada beberapa orang untuk merubah kata koruptor jadi perampok dan bajingan. Supaya orang sadar. Tolong catat. 4 ranking pertama. 1, ini yang kaget. Semua koruptor, semua perampok dan bajingan uang rakyat itu, semua loh saudara, 100%. Itu status orang beragama. Jadi dalam hidup mereka, para perampok uang rakyat itu, status sosialnya itu orang beragama. Menyandang gelar-gelar keagamaan. Termasuk ada pendeta di Jakarta yang sekarang ada di LP koruptor. Itu nomor 1. Orang yang menyandang gelar keagamaan 100%. Lihat aja koruptornya. Nomor 2. Gelarnya itu S2, S3. Saya bingung. Berarti pendidikan tidak menjamin. Nomor 3, aduh Tuhan. 100% para perampok bajingan uang rakyat itu orang yang sudah kaya. Gila nggak ini? Nomor 4. Mereka rata-rata para perampok dan bajingan uang rakyat ini status sosialnya tinggi. Pejabat. Setingkat menteri, setingkat jenderal, rektor. Oh Tuhan. Saudara bayangkan. Status agamanya hebat. Gelar akademiknya S2, S3. Kaya. Dan punya posisi hebat di pemerintahan. Kita yang di kelas bawah begini kan bertanya, kurang apa bajingan-bajingan itu?
Tolong perhatikan 4 hal yang diteliti oleh para kelompok anti korupsi. Saya baca itu kaget juga, betul juga. Nah, hari ini kita tahu sebabnya, prioritasnya. Kalau orang itu jabatannya, gelar akademiknya, posisinya seperti apa, tapi kalau prioritas hidupnya adalah uang, maka pasti jadi perampok. Karena uang prioritas hidupnya. Saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Ngeri. Termasuk orang terikat judi. Karena prioritasnya malas cari uang, mau cepat kaya. Maka itu dalam hidup ini ada istilah, segala sesuatu yang tidak memulai apa-apa dari bawah, berarti orang itu mau apa-apa cepat dari atas. Betul? Nah, begini jawabannya. Ternyata di dunia ini satu-satunya pekerjaan, tolong dicatat, di dunia ini satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas, satu saja, nggak ada duanya, yaitu penggali kuburan. Catat. Keren ya istilah ini. Penggali kuburan itu satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas. Maka itu kalau ada orang prioritasnya salah, mau cepet-cepet kaya, maka orang itu sedang menggali kuburan buat dirinya sendiri. Narkoba, jalan pintas, prioritas yang salah. Pornografi, percabulan, perjinan, prioritasnya yang salah. Maka itu kalau hari ini kita mau belajar mengasihi. Saya ulangi, kalau hari-hari ini kita mau belajar mengasihi, entah apa saja. Kenapa ada perselingkuhan suami istri? Karena prioritas. Kalau suami tetap memprioritaskan istri adalah segala-galanya. Kalau istri tetap prioritasnya suaminya satu-satunya. Anak-anak prioritasnya mengasihi orang tua, taat pada orang tua. Wih, hidup ini luar biasa, saudara. Maka itu prioritas kita ini penting. Ke siapa? Arahnya kemana? Mudah-mudahan kita mengerti konsep ini dalam hidup kita. Prioritas. Maka dalam hal ini, kalau saudara dan saya tahu menempatkan prioritas yang benar, yaitu Tuhan itu segala-galanya buat kita, maka hidup ini pasti aman. Dalam surat Yohanes 1 Yohanes pasal 4 dikatakan, satu-satunya tulisan di dunia yang memberitahu siapa dan apa yang bisa mengalahkan ketakutan. Masih ingat ya? Satu-satunya tulisan di dunia yang memberitahu manusia ketakutan itu bisa dikalahkan dengan apa? Ternyata jawabannya, kasih itu hanya
ketakutan itu hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Luar biasa. Firman itu berkata begini. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Wah, terima kasih Bapak. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Maaf, saya beri contoh supaya saudara tidak tersinggung, saya minta maaf dulu. Hampir semua manusia di dunia, hampir, enggak semua, ya hampir, mengalahkan ketakutan biasanya dengan deposito, saldo uangnya. Wajar bukan? Itu manusia. Maka itu begitu manusia itu melihat saldonya banyak, ya, terima kasih Kak. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh kasih. Ketika manusia itu, enggak semua ya, enggak semua, sebagian besar, melihat saldonya banyak, rasa hidupnya itu tenang, enggak takut apa-apa. Salah. Saya cuma guyon ya. Kalau ada orang yang hidupnya itu ditentukan oleh jumlah duitnya berapa dan hobinya ngecekin saldo, setelah ada angka sampai sekian belas jejer-jejer, rasanya tenang, tidurnya enak. Nah, saya punya nasihat. Orang seperti itu, kalau ingin tahu tensi darahnya tinggi atau rendah atau normal, saya sarankan nggak usah ke klinik, nggak usah pakai alat tensi darah, nggak usah. Jangan marah ya, saya ngomong ini. Orang yang hidupnya ditentukan oleh duitnya, maka untuk ngecek tensi darahnya, cek saldonya. Kalau saldonya banyak, tekanan darahnya normal. Kalau saldonya kurang, tekanan darah naik. Setuju tidak saya ngomong begini? Itu manusia yang prioritasnya uang. Jadi saudara, kita harus tanya ke diri kita. Siapa prioritas di hidup kita ini? Wih saudara, luar biasa. Betul. Perbuatan baik dan mengasihi seseorang belum tentu hasilnya itu kasih, karena kasih. Bukan. Baik, kita tinggalkan Yohanes 21. 1 Korintus 13. Ini pasal terkenal tentang kasih. Ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Vera, senang sekali Papa kamu gabung. Puji Tuhan, sudah sehat? Ya. Ada yang komen dari Pontianak. Tekanan darah ditentukan banyak tidaknya duitnya. Betul itu. Itu orang yang mata duitan. Maaf ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini buktinya bahwa prioritas itu menentukan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wah, ini orang jenius. Bisa ngomong berapa belas bahasa. Dan bahasa malaikat. Malah lebih hebat lagi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong gitu ya, yang berkumandang dan canang yang cempreng gemerincing, ya. Jadi nggak ada artinya. Orang pepatah Indonesia berkata tong kosong nyaring bunyinya. Betul, kalau kosong makin ribut bunyinya. Kalau tong ada isinya, nggak ada bunyinya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Wah, ini orang hebat.
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini kasih, yaitu prioritas kita. Saudara, ayo kita belajar. Nah, yang ayat 3 ini lebih jelas. Begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini kan sudah hebat. Membagi-bagi semua yang dia punya. Sampai dia mau bakar tubuhnya. Tetapi, ini yang saya bingung. Tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun apa yang aku bagi-bagikan dan aku membakar tubuhku, tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, perhatikan firman ini. Saya mulai dari ayat 3. Ada orang punya kekayaan 1 triliun misalnya. Saya itu sampai sekarang nggak tahu disebut 1 triliun atau 1 M itu seberapa. Saya itu nggak punya bayangan. Tapi banyak bukan? Ketika orang itu punya 1 triliun dan dia bisa bagi 100 miliar. Itu kecil. Sama seperti orang punya 10.000 rupiah dan dia bagi 1.000. Yang 1.000 rupiah dia bagikan. Kecil. Nah, itu yang pertama. Ada orang bisa membagi-bagikan apa yang tadi? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bisa tanpa kasih, karena dia punya banyak. Alasan kedua, ada orang bisa bagi-bagi luar biasa, tapi nggak punya kasih. Loh, kok bisa? Karena dia ingin dikenal orang. Apalagi kalau dia bisa membagi-bagikan terus masuk TV, masuk berita, wah, orang itu dapat nama. Jadi bisa tanpa kasih. Kalau 1 M, terima kasih Ricky. 1 M itu nolnya 9. Kalau 1 triliun itu nolnya 12. Oke, coba saya merem sebentar. Berapa itu bentuknya? Makasih Ricky. Tapi buat papa tetap bingung juga. 09 itu seberapa banyak? Ya. 012 itu berapa banyak ya, cuma intermezzo saja. Jadi 1 Korintus 13 itu menunjukkan prioritas. Ingat enggak? Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, kalau tangan kananmu memberi. Ini aneh, ini firman aneh buat saya. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan tahu. Saudara, firman ini konyol enggak sih? Masa kalau tangan kita cuma 2, yang satu beri, yang ini bisa tidak tahu? Ya enggak mungkin lah. Tapi kenapa Tuhan Yesus bicara seperti itu? Artinya, kalau kamu memberi, jangan diumumkan. Nah, ini loh masalahnya. Biasanya mana yang lebih ringan? Untuk menerima dia memberi, tidak usah diumumkan. Ini cuma pertanyaan saja. Biasanya yang memberi sedikit atau memberi banyak, yang nggak perlu diumumkan. Yang sedikit tentunya. Kalau memberi banyak, kalau bisa diumumkan supaya orang tahu. Maka itu saudara, anak saya Pak Polisi dari Nabire gabung. Cek udah lama ya, kita tidak ketemu. Waktu Natal tahun baru juga papi nggak ketemu kamu, cek.
Karena sibuk juga pasti Pak Polisi akhir tahun. Saudara dengarkan. Kenapa sampai Tuhan Yesus berkata, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Nah, yang saya sedih begini, dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Matius 6 ayat 3. Tetapi kalian, kalau kalian memberi sedekah, berikanlah dengan diam-diam, sehingga tidak ada yang tahu. Puji Tuhan, diam-diam, nggak usah tahu. Maka itu saya nggak suka. Saudara, apa saya nggak suka? Ada bencana, entah apa saja bencana alam. Gereja datang ke tempat itu. Nah, saya nggak sukanya begini loh. Aduh, Tuhan ampuni saya. Tapi saya harus ngomong. Bantuannya belum datang, orangnya belum datang. Tenda gereja itu datang duluan dengan spanduk besar-besar. Betul, bantuan dari gereja A. Berarti pendeta gereja itu nggak baca Alkitab. Kalau memberi itu nggak usah pengumuman. Barangnya aja belum datang. Apalagi yang kurang ajar itu, maaf. Cuma beri Indomie 10 dus. Panggil wartawan TV di syuting. Bertobat itu saudara. Nah, tolong ya. Kami di Nabire tahun 2004 pernah kena bencana besar. Gempa 7,1 skala Richter. Aduh, ngeri. 26 November 2004. Sebulan kemudian, 26 Desember 2004, tsunami Aceh. Kami kena bencana. Wih saudara, bantuan yang datang, orang Jawa bilang sampai belukek, nek kami. Apa? Mie instan yang paling banyak. Saya marah saudara. Pakai otak, kalau mau memberi itu pakai otak. Maaf saya ngomong kasar. Jangan asal memberi. Loh, kenapa? Dengar ya. Di setiap daerah bencana, air bersih itu susah. Dikasih Indomie, yang ngasih nggak mikir. Mau dimasak pakai kencingmu. Maaf saya ini kalau ngomong. Loh betul tidak? Air itu susah saudara. Waktu bencana dikasih Indomie, mie instan sebanyak itu. Anjing aja nggak suka. Itulah bukti bisa memberi tanpa kasih. Karena memberi tidak prioritas. Asal. Lalu disorot TV, bertobat. Jadi dalam hidup ini ada yang ngomong nggak diumumin marah. Betul. Oh saudara, ini yang kita harus perhatikan. Nah, ada pertanyaan dari Pontianak. Bagaimana dengan persembahan sulung di gereja? Alkitabiah tidak. Tidak. Itu ayatnya pendeta yang mata duitan. Gaji 1 bulan dikasih semua ke gereja. Ngawur. Nggak ada. Maaf saya berkata. Banyak gereja jadi perampok uang jemaat. Nggak ada persembahan sulung. Nggak ada gaji pertama. Tidak ada. Bahkan saudara di masa pandemik begini. Saya melihat ada beberapa gereja. Pendetanya masih nagih perpuluhan jemaat. Itu kejam dan sadis. Hidup aja susah. Masih sampai hati tega-teganya nelpon jemaat. Jangan lupa perpuluhannya ya. Saya bilang ini pendeta ngawur sekali. Tolong sampaikan kepada rekan-rekan pendeta yang lain. Please lah. Di masa susah ini jangan nagih perpuluhan jemaat. Tuhan gak mata duitan. Maaf ya saudara. Wih, apalagi pendeta-pendeta yang khotbah perpuluhan pakai ancaman intimidasi. Belalang pelahap datang.
Ya, hidupmu akan kena kutuk karena tidak memberi perpuluhan. Gak ada. Oke, gaji sulung gak ada juga. Apaan itu sulung segala, gak ada. Tuhan gak mata duitan, gak memberi pun tidak apa-apa, percayalah saya. Wah, denger ini yang pelit senang ini. Maaf. Jadi saudara, dalam hidup ini prioritaskan Bapa di surga. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap. Rekan pendeta, kalau kita mengajar jemaat untuk mengasihi Tuhan lebih dari apa saja. Kalau kita mengajar jemaat, para gembala memprioritaskan Tuhan dalam segala perkara. Percayalah, jemaat otomatis memberi dengan sendiri. Nggak usah kita pompa-pompa, nggak usah kita ingatkan tiap awal bulan, tidak usah. Jadi, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus anak Yohanes. Itu artinya, apakah engkau memprioritaskan aku? Untuk apa saja? Satu kali saya pelayanan di satu gereja, saya kaget. Diumumkan besok 3:30 bangun. Aduh. Karena selesai ibadah banyak yang datang cerita-cerita mau konseling. Saya tidur hampir jam 12, 3:30 suruh bangun. Doa pagi di gereja. Ya saya harus ikut dong, saya tamunya. Ini lucu. Begitu saya masuk ke ruang doa di gereja, saya kaget. Di samping kanan Bapak Gembala itu ada rotan panjang sekali. Saya itu dalam batin. Ini rotan untuk apa ini Pak Pendeta ini? Ya, maaf. Aduh. Akhirnya saya tahu untuk apa rotan panjang itu. Karena Pak Gembalanya nggak ikut doa. Sambil melek, ngeliatin. Karena ada pengerja-pengerja, mahasiswa praktek sekolah Alkitab itu loh. Jadi saya mau tertawa kok nggak enak. Ada satu pengerja memang mungkin kecapean ngantuk. Terus dengan rotan panjang, ceter gitu. Bangun, kaget. Pengerja ini. Saya tertawa dalam hati. Nah, kenapa saya cerita itu? Sebetulnya nggak perlu pakai rotan. Kalau semua kita para pemimpin dilihat oleh jemaat, dilihat oleh yang kita pimpin, bahwa kita ini mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Prioritas hidup kita itu adalah Tuhan. Maka percayalah, semua orang yang dekat dengan kita dan melihat hidup kita, otomatis mereka pun akan memprioritaskan Tuhan. Ya, jadi prioritas itu penting. Rekan-rekan, saudara-saudara saya yang di lapas, baik yang di rehabilitasi ke lapas narkotik Pangkal Pinang, di LP Wanita. Ayo hari ini sambil menunggu hari pembebasan kita, ya bersyukur kalau Natal yang lalu sudah dapat remisi juga. Sambil menunggu hari bebas, gunakan waktu di lapas ini, anggap sebagai kampus universitas saudara kuliah dengan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-21, ya. Tadi ayat yang ke-15. Saya baca lanjut. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, ini prioritas. Lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita belajar. Kalau ada seseorang bertanya kepada kita tentang sesuatu, sampai 3 kali pertanyaannya sama, mikir apa? Ada 2 yang kita pikirkan. Aduh, ada yang salah ini. Kenapa sampai ditanya 3 kali? Aduh, ada yang salah. Ampuni saya Tuhan. Atau mungkin jawaban saya kurang jelas. Sampai ditanya 3 kali. Enggak mungkin Tuhan Yesus juga salah bertanya. Berarti yang Simon Petrus ada sesuatu. Enggak percaya pada orang itu dari Gorontalo. Mungkin juga. Saudara, tapi ini yang terjadi. Jawaban dari pertanyaan ketiga, Petrus jawabnya beda. Seperti pertanyaan pertama dan kedua. Lihat jawaban yang ketiga. Maaf, ayat 17. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, lihat jawaban ketiga, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Saudara, dalam hidup ini, lihat, setelah kita memprioritaskan sesuatu, maka sesuatu itu akan memberi kita tugas. Betul. Kalau kita mengasihi seseorang, sama, pasti orang itu akan memberi kita tugas atau tanggung jawab. Makasih Riki, dalam terjemahan bahasa asli, yang pertama Petrus ditanya, Petrus apakah kamu agape? Ya, saya filia. Terus begitu. Nah, pertanyaan ketiga dibalik. Petrus, apakah kamu filia? Saya filia sambil menangis. Ada di WA Papa. Oke Riki nanti. Nah, dalam bahasa asli menggunakan perbedaan. Filio itu kasih persaudaraan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebagai sahabat, sebagai saudara? Padahal ditanya Tuhan, agape, kasih yang paling tinggi tingkatannya. Tidak takut berkorban, tidak takut kehilangan, tidak takut apa-apa. Itu kasih agape. Maka mari hari ini kita belajar. Kasih agape lah yang ditanya oleh Tuhan Yesus. Janji ya saudara-saudara yang di dalam lapas. Sambil menanti hari saudara bebas. Cari prioritasmu apa? Cari prioritas saudara siapa. Begitu pula semua kita yang gabung di Facebook dengan Instagram. Mari kita menanyakan apa dan siapa yang jadi prioritas di hidup kita. Saya ulangi, apa dan siapa. Itu menentukan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Berbahagialah setiap kita.
kalau prioritas kita tetap Tuhan dan kehendak-Nya, maka semua yang kita kerjakan di dunia ini, hasilnya itu luar biasa, saudara. Hasilnya luar biasa. Karena dampak kalau saudara dan saya memprioritaskan Tuhan dengan semua hukum dan perintahnya, dampaknya itu luar biasa. Haleluya. Mari kita jadi pelaku firman ini. Untuk Tuhan dipermuliakan. Dan kalau saudara sudah tahu prioritas kita itu apa dan siapa, dan jelas Tuhan, maka percayalah, dosa, setan, dan kejahatan tidak akan kena kepada kita. Karena setan takut menyentuh saudara dan saya yang memprioritaskan Tuhan. Setan takut dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan teman saya Kosen dari Surabaya gabung. San, maka itu tadi Koden bilang gak perlu doa puasa. Tidak. Prioritaskan Tuhan saja. Oh, hasilnya luar biasa. Senang sekali bisa belajar bersama dengan saudara, baik dari rumah masing-masing, dari lapas. Terima kasih Bapak petugas yang mendampingi semua saudara-saudara kita duduk bersama ikut mendengar. Roh Kudus menolong kita untuk menyimpankan firman ini di hati kita. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku firman.